Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan sehat. Kita akan masuk ke bab 9, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Tapi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan. Oke, kita lihat gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Ada beberapa persamaan yang harus diketahui saat kita mempelajari gelombang berjalan. Yang pertama adalah persamaan simpangan. Persamaan simpangan itu dirumuskan dengan YP, atau mungkin dari sumber lain dibuat hanya Y saja ya. YP sama dengan A sin omega T kurang KX, atau A sin 2 T per T kurang X per lambda. Dengarkan, kurang di sini tidak selamanya dipakai, terkadang tambah. Ini ketentuannya kapan dipakai kurang, kapan dipakai tambah. Oke. Kalau dia tambah berarti dia bergetar ke kiri. Tapi kalau negatif di sini dibuat berarti dia bergetar ke kanan ya, bergetar ke kanan. Oke, kita lihat di sini penjabarannya Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Di sini dia ya. Nah, ini secara umum memang sering dia merambat ke kanan, merambat ke kanan. Makanya negatif. Di sini dituliskan plus minus KX. Oke, positif tadi kalau dia merambat ke kiri, negatif kalau ke kanan. Dengan omega di sini 2V per T, bedakan T yang ini, T kecil ini dengan T besar. Kalau T kecil dia waktu, T besar adalah periode, dan K adalah 2V per lambda. Atau kalau kita uraikan ini menjadi A sin 2V per T kali T, 2V per T kali T plus minus 2V per lambda kali X. Kalau kita keluarkan 2V-nya menjadi A sin 2V kali T per T plus minus X per lambda. Oke, di sini ada keterangan. Silakan dipelajari ya keterangannya ya. Kemudian berikutnya ada persamaan kecepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan. Itu dirumuskan dengan V sama dengan dy per dt. Turunan pertama fungsi Y terhadap waktu ya. Itu hasilnya A omega cos omega T plus minus Kx. Kalau dia merambat ke kanan, berarti VP sama dengan omega A cos omega T kurang Kx. Omega A cos omega T kurang Kx. Berarti kalau dia tadi simpangan sin, kalau kecepatan jadi cos. Kemudian ketiga, persamaan percepatan. Percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan. Dituliskan dia A sama dengan d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan dx per dt, ya, dv per dt ya, dv per dt itu menjadi minus A omega kuadrat sin omega T plus minus Kx. Atau kalau dia ke kanan berarti minus omega kuadrat A sin omega T kurang Kx. Kalau dia percepatan maksimumnya itu menjadi minus omega kuadrat YP ya. Minus kuadrat A. Minus kuadrat A, terus ini kok bisa menjadi minus omega kuadrat YP? YP tadi kan persamaannya A sin omega T kurang Kx, gitu ya. Oke. Kemudian ada juga sudut fase gelombang. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase itu disimbolkan dengan theta. Theta P sama dengan omega T plus minus Kx. Atau 2V T per T tambah X per lambda plus minus juga di sini. Oke, theta adalah omega T plus minus Kx atau 2V T per T plus minus X per lambda. Sementara fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan atau arah gerak gelombang. Itu disimbolkan dengan C P sama dengan T per T plus minus X per lambda atau theta P per 2V. Nah, kalau pada umumnya ini terus yang digunakan ya, T per T plus minus X per lambda. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Dirumuskan dengan delta psi sama dengan delta X per lambda atau delta T per T. Oke, dua buah titik bisa memiliki fase sama dengan syarat
Theta P sama dengan 2NV atau delta C sama dengan N itu dimulai dari 0, 1 sampai seterusnya. Dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan dengan syarat theta P sama dengan 2N tambah 1V atau delta C sama dengan setengah 2N tambah 1 dengan N dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh. Suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Beda sudut fase delta theta 60 derajat, F-nya 500 Hz, V-nya 300 meter per sekon. Menentukan panjang gelombang, lambda sama dengan V per F, gitu ya. 300 per 500 menjadi 3/5 meter. Maka delta psi sama dengan delta X per lambda. Delta X sama dengan delta psi kali lambda. Delta X sama dengan lambdanya 3/5 dengan delta psi adalah delta theta P per 2V. Delta theta P-nya 60 derajat per 360. Oke, perhatikan 360 ini nilai V karena sudut itu 180 ya. 180 derajat dikali 2 itu 360. Kalau ada sudut-sudut nilai V itu 180, tapi kalau nggak ada sudut berarti V itu 3,14. Oke. Nah, maka delta X itu hasilnya 0,1 meter. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Gelombang berjalan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 sin 100 Vt kurang 2 Vx, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang tersebut. Oke, kita lihat di sini Y sama dengan A sin omega T kurang Kx, persamaan umum. Sementara persamaan soal Y sama dengan 0,2 sin 100 Vt kurang 2 Vx. Kita hanya penyesuaian saja dari soal ini. Y sama dengan 0,2 sin 100 Vt kurang 2 Vx. Berarti A-nya 0,2. Omeganya 100 V. Oke, omeganya 100 V dan K-nya 2 V. Nah, pertanyaannya amplitudo, berarti A-nya 0,2. Sementara periodenya kita cari dari omega. Omeganya tadi adalah 100 V. Omega rumusnya adalah omega sama dengan 2 V per T, maka T sama dengan omega per 2 V. T sama dengan 2 V per omega ya. T sama dengan 2 V per omega sama dengan 2 V per 100 V. 100 V tadi omeganya ya. Itu 0,02 sekon. Sementara frekuensi bisa dicari dengan 1 per T, yaitu 1 per 0,02 menjadi 50 Hz, dan V-nya, cepat rambat gelombangnya, omega per K, bisa ini cara cepatnya ya, omega per K itu 100 V per 2 V menjadi 50 meter per sekon. Nah, lambdanya kok tidak ada di sini dicari. Oke, lambda itu bisa dicari dari K sama dengan 2V per lambda. K sama dengan 2V per lambda. Nah, atau lambda sama dengan 2V per K. K-nya kan 2V. K di sini 2V. Berarti 2V per 2V nilai K itu sama dengan 1 meter ya, 1 meter. Demikian materi kita hari ini. Semoga dipahami. Tetap semangat sekalipun belajar jarak jauh. Ini adalah latihan untuk kalian kerjakan. Jangan berhenti berlatih agar semakin dipahami. Sekalipun kita belajar jarak jauh, jangan pernah semangatmu hilang. Tetap semangat untuk mewujudkan impian-impianmu. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker ketika ada kegiatan keluar rumah, jaga jarak, dan mencuci tangan setelah selesai melaksanakan kegiatan. Tuhan Yesus memberkati.